Halo, selamat datang di Z Academy Preshko. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa itu forex dan aku akan menjelaskan mengenai pasar finansial untuk memperdagangkan valuta asing. Nah, apa itu forex atau foreign exchange? Itu biasanya juga dikenal dengan FX. Falas atau valuta asing itu merupakan pasar finansial terbesar di dunia saat ini. FX market dapat diakses secara global dan terdesentralisasi, di mana setiap mata uang negara tertentu diperdagangkan. Nah, pasar valuta asing dibuka 24 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu. Jadi setiap Senin hingga Jumat. Hanya tutup saat weekend. Kecuali cryptocurrency yang buka Senin hingga 7 hari ya, 24 jam. Nah, pernahkah kamu menukar uang rupiah menjadi mata uang asing? Seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk average daily trading volume untuk FX market sendiri ada 6,6 triliun dollars dibandingkan dengan New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, London Stock Exchange, apalagi mungkin Indonesian Stock Exchange, ini sangat jauh sekali ya perbandingannya. Nah, sebenarnya apa sih yang diperdagangkan dalam forex? Jawaban sederhananya adalah uang. Jadi seperti yang teman-teman lihat di gambar ini ada USD, Canadian dollars, pounds, euro dan lain sebagainya. Kita adalah menukarkan uang. USD ditukarkan menjadi Canadian dollars, ditukarkan menjadi pound sterling, ditukarkan menjadi euro. Nah, emang sebenarnya bisa untung ya dengan menukarkan uang. Kita hanya memindahkan uang satu ke uang lainnya atau bertukar currency. Jawabannya tentu bisa. Dan ini teman-teman bisa bayangkan saat teman-teman membeli uang itu seperti teman-teman membeli satu lembar saham untuk negara tersebut. Sebagai contoh, ketika kamu membeli yen, dapat juga dianalogikan seperti kamu membeli satu lembar saham untuk ekonomi Jepang. Nah, jadi kalau kamu bertaruh ekonomi Jepang akan baik dan membaik seiring berjalannya waktu, maka si nilai Japanese yen tersebut akan terapresiasi. Contoh misal teman-teman menjual USD yen, artinya teman-teman yakin terhadap nilai ekonomi dari yen dalam jangka waktu ke depannya. Nah, kalau misalnya ternyata yen terapresiasi dan USD melemah, artinya teman-teman nanti akan mendapatkan keuntungan dari perubahan harga tersebut. Di sini ada major currencies. Major currencies merupakan currencies yang memiliki volume tertinggi di FX market. Contoh di sini ada USD, Euro, Yen, Pound Sterling, dan Swiss franc. Untuk commodities currency, contohnya ada AUD, New Zealand Dollars, dan Canadian Dollars. Di FX ada namanya nickname. Jadi setiap code atau setiap currency itu memiliki panggilannya sendiri. Contoh USD biasa disebut juga dengan bucks atau euro bisa disebut dengan fiber, yen disebut dengan yen, GBP disebut dengan cable dan lain sebagainya. Fun fact untuk teman-teman, pound sterling itu merupakan mata uang tertua di dunia yang masih digunakan saat ini. GBP sendiri digunakan dari abad ke-8. Nah, market size and liquidity untuk di forex market. Currency distribution in the FX market. Seperti yang teman-teman lihat di sini USD 84,9%. Jadi pergerakan FX market itu 84,9% itu bergerak di USD pair. Mengapa? Karena USD menjadi pusat perhatian dalam forex market. Karena US ekonomi merupakan ekonomi terbesar di dunia saat ini dan juga merupakan reserve currency dunia. US memiliki pasar finansial terbesar dan paling liquid di dunia. US memiliki sistem politik yang stabil dan juga merupakan media penukaran untuk banyak transaksi atau cross border ya secara global. Nah, untuk likuiditas sendiri sebenarnya apa sih? Ini kan menjelaskan likuiditas. Likuiditas ini merupakan besarnya volume jual beli dalam setiap waktu. Nah, untuk efek sendiri sangat tinggi ya, 6,6 triliun tadi dibandingkan dengan stock exchange sangat jauh sekali. Nah, untuk cara trading forex itu ada beberapa cara ya. Ada futures, ada options, ada ETFs, ada spot FX. Nah, untuk ZFX sendiri teman-teman hanya fokus kepada futures dan ETF saja. Untuk option sendiri ini memperjualbelikan kontrak ya. Jadi teman-teman untuk opsi sendiri, contoh teman-teman ingin di waktu tertentu, contoh misalnya expiry 1 month, teman-teman memiliki kontrak, membeli kontrak untuk teman-teman bisa membeli suatu saham di waktu tertentu opsinya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata saham tersebut turun, teman-teman tidak apa-apa untuk tidak membeli saham tersebut. Teman-teman hanya membeli kontrak opsinya saja. Itu contoh opsi, tapi ini tidak diperjualbelikan di ZFX, jadi hanya fokus di ETFs dan futures. Futures sendiri merupakan kontrak berjangka dan ETF sendiri merupakan exchange traded funds, di mana ini merupakan kumpulan dari beberapa currency, index atau pasar lainnya. Untuk spot FX ini merupakan pasar spot di mana teman-teman disebut juga dengan OTC, over the counter. Jadi tanpa menggunakan leverage 1 banding 1. Contoh teman-teman pergi ke money exchanger, teman-teman menukarkan rupiah misalnya 1.000 rupiah menjadi berapa USD, berapa yen. Itu
menggunakan spot FX. Teman-teman tidak menggunakan leverage, artinya langsung over the counter. Di sini ada spread bet. Ini tidak perlu dijelaskan karena ini gambling. Actually, CFDs merupakan kontrak for differences. Ini juga futures masuknya untuk retail forex. Ya, biasanya untuk perdagangan spot FX ini biasa dilakukan oleh para retail traders. Nah, itu dia untuk beberapa cara trading forex. Jika masih ada pertanyaan, silakan tanyakan di komentar YouTube ini. Untuk pada kelas berikutnya, teman-teman akan belajar bagaimana cara trading forex, termasuk di dalamnya cara menghitung pips, mengenal lot, mengetahui beberapa order types, dan apa yang menyebabkan FX dapat naik dan turun. Terima kasih sudah memperhatikan materi hari ini. Akan kita lanjutkan di materi selanjutnya. Thank you.